kan agak besar gitu dari trotoar, takutnya keserempet mobil atau motor aja. Dia lagi seram sih hitungannya. Sumpah. Jadi itu di Jakarta. Kalau misal abang ini kan jurusannya dari PM ya, Dari pemasaran. terus tiba-tiba langsung berkecimpung di dunia multimedia. Nah bang, kan abang itu bisa dibilang fotografer atau videografer. Pas di saat abang lagi nge-shoot itu ada momen-momen spesialnya nggak sih? Momen spesial. Iya, Ada dua sebenarnya. ada dua. Dua. Coba jelasin. Foto, ada video. Iya. Oke Shiners, di Kobat episode 12 ini kita kedatangan narasumber yang kebetulan berkecimpung di dunia foto dan videografi. Wih, kita lihat nih. Lihat nih. Nah betul. Misalnya kan ini kan pakai 50 mili, otomatis kan kalau misalnya kita ngambil angel yang terlalu jauh lah, kecil, mau dapet fokusnya kan susah nih kalau pakai manual fokus. Iya, berarti Berarti pakai mini yang ini, di Amin Plus ini yang buat ngezoom layar gitu. ya ngezoom layar. Jadi kita dapet, jadi nggak miss gitu, nggak, Fokusnya ya. ya nggak terlalu, maksudnya dapat ininya, dapat detail si angel yang kita mau ambil. Mau coba? Coba. Oke. Cobain, guys. Plus ya? Ya belas. Kebanyakan. Kamu bisa di min lagi? Ini lagi, ini bisa. Oh, bisa. Oh gitu. Oke. Di plusnya aja lagi. Gitu ya. Coba Iya. lagi. Penasaran. Tahan. Emang kalau agak STM emang ribet emang. Iya kan. Goyang. Iya. Nah, jadinya bagus kan? Iya benar. Ini kan 50 fps. Ini 50. Mm. Ini nggak dapet ya? Apanya? Bukaan itu satu buku. Bukaannya kalau terlalu kecil dia suka kayak tadi tuh. Oh ini video. Iya video. Bisa kalau video bukan kecil juga. Bisa bukan? Tapi terlalu ini kan kita butuhnya Bokeh. bukan bokehnya atau apa sih? Detail atau Kalau video sama foto dia beda setelan. Kalau misalnya kita pakai video kan misalnya pakai 30 fps, berarti 30 fps dikali 2. dikali 2. Kalau ini shutter speednya dikali 2, Iya. jadinya kan 60. Ini setelan fps nya berapa? Ini 50. 50 berarti 100 kasih, Iya. misalnya 24 aja kasih berarti 50 kurang tambah 50 ke atas. Kalau misalnya 60 bisa 60 ke atas, bisa 60 ke bawah kalau misalnya pakai 30 fps. Tapi kalau misalnya pakai 60 fps itu bisa pakai 120. Dia 125 kan ya, 125 ke atas atau 125 ke bawah. Cepet juga nggak apa-apa sih, jadi nggak terlalu
gimana ya? Perbedaannya itu ada ya di video. Oke. Coba lanjut aja. Oh gitu. Oke, saya jadi paham sekarang. Jadi ada ukurannya. Misalnya 24 fps atau 30 fps, 60 itu ada semuanya slow-mo-nya. Jadi nggak sembarangan. Kalau misalnya sembarangan tuh ketara patah-patahnya. Jadi memperusak video kita juga. Kalau mau sampai 30 Pak, pakai 120 fps. Iya. Ya, itu udah ada Canon. Ada Canon udah ada. Itu Canon M50 juga udah kemarin. Oh, Udah. Udah. Oh berarti selama ini kalau saya lagi ngedit saya bodo amat gitu, ada saya speed mode sampai 400 Kalau speed nggak masalah. nggak masalah, cuman kalau slow mo kadang saya ngacak aja karena 35, 40 semua saya aja. Iya, Tapi nggak tahu kalau itu akan mempengaruhi dari hasil shoot awalnya kan? iya, mempengaruhi hasil videonya Hasil nantinya. videonya, oke. Kalau dari export dari Premiere. Hmm. Shiners, paham kan? Kita liatin terus aja nih. Band campers lagi di coaching. Atau main that's angle. Boleh. Enggak kan kita main sinematik. Atau mau bikin biro? Boleh viral. Biro aja ya, Pak. Oke, Biro. B-roll itu yang kayak kemarin bikin ya, terus yang gue suruh pakai pisau. Emang sekarang lagi ngetren-ngetrennya viral kayaknya ya. Iya, emang. Sinematik udah kalah kayaknya viral. Terfilm viral lagi. Nah kan ini kan landscape saturasinya pertama keras, terus kontrasnya juga. Apa kalau misalkan mau dibikin sinematik, ketika editing color grading harus dibikin flat dulu, di lock gitu Sebenarnya paling bagus emang dibikin flat dulu baru dimasuk warna. warna. Jadi dibikin flat, sampai flat, baru kita masukin warna. Nah itu, nah ini kan landscape nih, Iya. ya gambar segitulah. Apa aja tuh yang harus dikurangin kalau misalkan mau di lock ke apa flat gitu? Ya, sebenarnya sih tergantung ini, Tergantung dari colornya atau gimana? tergantung dari kitanya, mood kita. Kalau agak mau capek, udah langsung jadi. Langsung. Iya, tapi kalau ada yang pakai lut langsung tempel, tapi kan warna kadang belang tuh. Iya. Nanti kita kurangin apa yang dikurangin. Iya benar. Abang mau langsung ke dalam. Boleh ke dalam yuk, Detailnya ya. Sip. Nanti di Oke guys, tadi kan di luar itu si campers kita, si Tresna itu habis di coaching nih sama Bang Edi. Nah kebetulan di episode 12 ini, ngobat episode 12 ini kita mau ngebahas tentang apa sih itu fotografi dan videografi. Kita juga kedatangan narasumber yang berkecimpung nih di dalam dunia fotografi dan videografi. Nah kita tanya yuk, Bang, tadi di luar tuh si Tresna habis di coaching apa aja sih sama Bang? Coba. Kayak dari pengambilan gambar, terus kayak tadi settingan kamera. Settingan kamera, oke. Nah, ketiga sama itu soal shutter speed. Shutter speed soal foto dan video. Karena foto dan video tetap berbeda. Karena Beda. ada slow motion dan ada Speed yang motion. speed motion. Nah, yang keempat. Berarti ada empat ya? Berarti Ada empat, ya. Ada empat. Empat, Yang guys. keempat ini, yang keempat ini soal fokus. Kalau fokus itu di dunia perfilman tuh sebenarnya tuh ada fokus fuller, ada orang kedua. Jadi dia nggak pakai ini, nggak pakai autofocus, tapi dia pakai manual fokus. Jadi di dunia fotografi itu sebenarnya serba manual. Kalau bisa jangan gunain auto. Jadi kalau setiap kita manual, kita punya kesalahan. Dari kesalahan kita bisa belajar ke depannya gimana. Guys, keren banget. Nah, aku denger nih ya tadi di luar tuh kayak ngebahas tentang B-roll, terus sinematik. Dan itu juga ya, apa namanya, ada keterkaitan pas lagi ngedit itu sama pengambilan gambar tuh ada keterkaitannya ya? Iya, dari
kita pengambilan gambar, terus masuk editing gitu. Iya. Nah, itu ada keterkaitannya. Sama kayak FVS itu misalnya kita pakai 24, itu biasa kayak buat di perfilman. Oke. Terus ketiga berarti kan pakai 30 fps. Pakai 30 fps itu kalau kita turunin 50% di Premiere Pro itu biasanya tuh agak-agak ngeframe, agak-agak nge-lag. Tapi kalau misalnya 60 fps itu nggak, masih halus. Tambah halus lagi kalau kita pakai 120 fps. Nah, tahu bang, kita mau kasih lihat VT biar mereka semua penasaran. Nih ada VT-nya nih. Ntar kita lanjut lagi yang gitu. Nah ini nih, yang tadi dibahas Nah, FPS ya. ini shutter speednya. Shutter Ini speed-nya. pakai shutter speednya pakai 8 detik. Nah, ini namanya long exposure. Long exposure. Jadi pengambilan cahaya yang lama. Itu tetap kita pakai tripod sama kamera. Tripod kamera kita diriin di pinggir jalan. Nah, itu kan keadaan jam 1 jam 2 malam. Iya. Nah, itu nunggu nih kendaraan rame. Kan jarang tuh kalau malam Sepi. tuh. Iya, kita nunggu momen di depan itu kendaraan rame kayak motor, mobil. Itu nunggu kendaraan bener-bener rame, baru dari pas mana mau kita ambil. Jadi pas lewat ya jadinya seperti ini. Selama 8 detik cetek jadi seperti ini. Begitu guys, sulit. Pokoknya kan kalau misalkan foto itu harus ada momen yang pas. Berarti ini benar-benar momen yang paling itu banget dong. Kayak momen yang ditunggu. Iya, Iya, momen yang momen ditunggu. ditunggu. Karena ini dapat banget dari warnanya juga dapat banget. Itu guys, kayaknya belum tentu bisa, nggak bisa pasti. Bisa kalau mau belajar. Nggak belajar, tapi aku bisa diedit di aplikasi handphone ada. Nih guys tuh Ini salah satu yang paling bahaya sebenarnya. di sih. tengah-tengah trotoar ya. Iya, tengah-tengah trotoar. Itu kan motor sama mobil keadaannya pada ngebut. Di tengah-tengah kan takutnya nggak ngeliat keserempet atau apa. Kayak gitu kan kita berdirinya lama di situ, kurang lebih 5 menit. Diri di situ. Iya, karena kan kita ngambil Nggak. fotonya banyak juga. Ngejepret foto. Dan ini tau nggak guys, foto ini kayak posternya klip Alan Walker yang kalau nggak salah On My Way. Wah ini keren banget tuh guys. Lihat apa warnanya tuh nyatu banget, kayak adem banget di mata. Cuman pengambilannya itu susah. Aku aja belum tentu bisa. Nah, kalau ini Nah, ini di Kemendikbud. jadi saya itu pernah ngikut satu band. Ya, Nah, satu band ini namanya Anime for Black. Saya cuman jadi si vloggernya doang. BTS Vlogger. vlogger. Oh. Vlogger di akun YouTube-nya. Nah, pas banget orang Kemendikbud mau si Anima for Black ini bikin video klip tapi bawain lagu dari Kemendikbud. Nah, lagunya itu judul Menaklukkan Dunia. Nah, di cover lah sama Anima for Black. Tapi posisi ngajak si PH ini. PH ini namanya Suara Production. Suara Production. Nah, berkenalan lah tuh sama kru-kru yang ada di PH. Jadi kita jadi berteman sampai sekarang. Kayak collab mungkin. Ya, jadi collab. Sampai sekarang sih masih sering main, sering ke Suara Production. Berarti Diction bisa dong rekrut. Ya mungkin Kalau untuk bukan rekrut sih. Collab. ada di kelas Sasmita yang ada di Sasmita, anak multimedia. Kalau mau PKL atau magang gitu, Iya. bisa langsung ke Suara Production Mungkin juga yang baru lulus bisa belajar. atau istilah katanya part time freelance di Enggak sih, sebenarnya kalau buat dibilang belajar, saya aja masih belajar. Karena Udah kan keren banget. videografi itu tetap harus belajar dan belajar. keren banget, sumpah keren banget. Nih kan teman-teman aku ya, aku kan anak multimedia. Iya. Cuman teman-teman aku tuh kayak pada males gitu buat belajar, kayak gak ada kemauan dari dirinya sendiri. Padahal alatnya tuh udah lengkap banget guys, tinggal pakai doang, tinggal ngedit, pokoknya tinggal utak-atik doang. Itu kayak males banget. Apalagi kan kalau misal abang ini kan jurusannya dari PM ya, Dari pemasaran. terus tiba-tiba langsung berkecimpung di dunia multimedia. Gila, itu belajarnya kayak gimana bang? Sebenarnya itu dari pengalaman. Dari kita bergaul sama teman-teman.
kita ya sebenarnya harus bergaul tuh harus random, jangan milih-milih teman. Iya. Ya boleh milih teman, Boleh. membatasi kalau Iya. teman itu lebih terlalu negatif, kita ambilnya positifnya aja. Nah kita nongkrong, ternyata salah nongkrong lah, hitungannya sama anak multimedia. Salah nongkrong sama anak multimedia, nah itu mau tahun berapa gitu, mau pergantian tahun. Anak-anak pada ngumpul, terus mau foto-foto. Akhirnya pas foto-foto, kayak terpicu sama dunia fotografi. Akhirnya dari kelas 2, kelas 3, dan sampai sekarang belajar, akhirnya suka sama temen kayak dari weddingan, terus nggak kepegang, akhirnya weddingan itu dilempar ke saya. Ya udah mau nggak mau saya pegang. Berarti job pertama. Itu job pertama kali weddingan. Jadi ya udah terus-terusan. Langsung wedding loh jobnya. Dan mungkin dari lingkungan juga ya, dari lingkungan terus hobi. Nih kita ada Iya. video lagi. Ayo guys, kita lihat lagi nih. Oh ini. Pokoknya alma mater kita tuh kalau perpisahan pasti ke Jogja. Nggak jauh dari bukan. Jogja. Iya, kalian gak bukan Jogja. Tapi aku enggak, angkatan aku sekarang nggak ke Jogja. Anak COVID. Nih, guys, lihat videonya. Kalian harus nonton. Kalau di video ini tuh karena kegabutan atau Sebenarnya awalnya temen gabut. teman gabut? Temen gabut, Ya. terus kita tolong bikin video kayak gini. Sebenarnya ini gabut yang buang-buang duit. Dari stabilizer kita sewa, kamera kita sewa, terus bensin anak-anak dibensinin sama satu orang ini. Jadinya keren benar-benar banget. gabut yang benar-benar buang-buang duit. Ini keren guys. Tuh. Kalian harus belajar sama Bang Edi. Pokoknya boleh visit Instagramnya Bang Edi di apa bang namanya akun Instagramnya? Edi Sumirat Indra Wijaya. Nih ada lagi nih videonya. Pokoknya kalian harus nonton banget dah. Aku aja belum tentu bisa ngedit kayak gitu. Nah ini sebenarnya sih lagi ngopi, terus ngeliat kamera nganggur, terus ya bilang sama baristanya boleh nggak di-record. Ya udah, akhirnya dapat ACC dari teman, kan barista saya kebetulan teman. Akhirnya teman mau, ya udah digas dibikin. Mungkin Kebetulan sekalian. buat portofolio si kedainya. Sekalian iklan juga kali ya, iklan kedai mereka. Iya, sekalian ditaruh di akun Instagramnya mereka juga. Bisa jadi portofolionya abang juga kan. Iya, tambahan. Tuh, campers dengerin. Kalau nggak campers kita juga pernah nih kayak gini. Di iklan yang sebelumnya ada. Pokoknya tonton aja YouTube yang sebelumnya, channel kita ada iklan. Kayak gini juga, cuman bagusan abang. Enggak sih, kita juga bagus insyaallah. Maaf Tres, bercanda. Nih, kayak udah habis dah. Udah habis guys. Nah bang, kan abang itu bisa dibilang fotografer atau videografer. Pas di saat abang lagi nge-shoot itu ada momen-momen spesialnya nggak sih? Momen spesial. Ada dua sebenarnya. Ada dua. Yang satu foto, yang satu video. Ya. Nah, kalau foto nanti lihat ya. Nanti Nanti kita Ya. tayangin ada fotonya Nah, kalau video itu pas di Blok M. di Blok M. Jadi itu lagi istilahnya lagi gabut, nyamper teman, nyulik lah istilahnya. Dia juga belum mandi, belum apa, langsung tarik ke MRT Fatmawati. Pas narik ke MRT Fatmawati, posisi temen kan megang kamera juga. Ya. Jadi kita tuh naik ke MRT tuh satu-satu lah megang kamera. Jalan naik MRT, terus lihat ke stasiun, foto di stasiun, bikin video di stasiun. Nah, kebetulan itu di stasiun ASEAN kalau nggak salah. Pas Ya. berhentinya di Blok M. Pas banget MRT tuh berhenti. Nah, gerbongnya ini berhenti di depan si Blok M. Nah, pas palang Blok M-nya kan ya foto. Nah, itu pas itu jadi kita foto di balik si itu Palang di MRT. di palang Blok M-nya. Jadi pas itu benar-benar momen sih. Itu ada 3 foto sebenarnya, ada 3 frame. Yang pertama dan kedua gagal, yang ketiga hampir mulu sebenarnya. Cuman rada kurang aja gitu. Ternyata seribet itu. Nggak ribet sih.
Itu Berarti bener. karena kalau misalnya mau ngelakuin hal itu tuh tergantung mood kita juga ya. Kalau misalkan mood kita bagus atau lagi mau Nah kalau mood ngelakuin. bagus sebenarnya langsung paksain jalan, jangan diem doang. Karena kan mood sebenarnya gimana nih? berubah naik turun. Berubah naik turun Iya. naik turun. Kalau kayak kita ngedit nih, ada rebahan dulu dah. Ntar dulu main dulu, ntar dulu main HP dulu. Kan kadang kan gitu. Mm-mm. Kemudian kalau udah dapat mood, mau itu malam, itu pagi, itu siang, jalanin aja gas. Langsung ya. Iya. Berarti ada kemauan, ada hasil guys. Itu intinya. Nah, nih coba Bang kasih tips buat shiners di rumah. Gimana sih? Nih, Abang kan jurusan PM gitu ya, pemasaran. Iya. Gimana memahami talenta di diri Abang tuh, memahami talenta di diri Abang tuh kayak gimana? Buat mereka semua tuh kalau misalnya mereka punya hobi kayak Abang gitu, harus diperdalam kah atau gimana kah? Lebih banyak bergaul. Bergaul. Ya untung-untung sih dapat teman yang sesama hobinya. Kan kalau kita bergaul, terus ketemu teman yang sama hobi, Ya. kita bisa saling sharing, bisa saling bisa tukeran pengalaman juga. Nah, dari situ juga kan kita bisa lebih mendalami dunia fotografi juga. Kan kebanyakan kalau dari PM itu kerjanya di minimarket, supermarket. Nah kalau Abang ini berarti masuknya langsung ke itu ya, ke production house atau ke dunia fotografi dan videografi atau? Sebenarnya gimana? Aku nggak tahu nih. Karena habis hobi bahasanya. bisa jadi cuan. Iya hobi. Hobi kan bisa jadi cuan. Iya. nih. Kebetulan bisa jadi cuan. Semua orang pasti kan butuh cuan nih, butuh uang gitu setiap harinya, butuh kebutuhan, entah itu listrik, udah gitu-gitu kan udah lulus. Iya. Seharusnya kita lulus itu kan ngasih orang tua, bukan kita terus minta terus duit sama orang tua. Iya. Karena kita ada batasnya gitu, udah lulus jangan minta duit terus sama orang tua. Nah gimana cara kita harus nyari duit. Nah kebetulan hobi ini kan ada dua, yang satu nyervis motor, yang satu lagi fotografi. Alhamdulillah dua-duanya bisa jadi uang. Jadi ya difokusin itu aja dua. Gitu. Shiners dengerin di rumah, ternyata ya itu dari hobi Bisa jadi uang. bisa jadi uang. Dan apa sih namanya, Bang Edi itu kan jurusannya sekolah itu pemasaran, tapi dia punya hobi di bidang videografi dan fotografi, diperdalam terus akhirnya sekarang jadi maju. Pokoknya ada kemauan, ada hasil gitu ya Bang. Iya. Nah, buat shiners di rumah nih, tadi Bang kita promo dulu. Nah, Abang minum aja nggak apa-apa. Iya. Minum silahkan. Tuh makanan cemilan, makan aja Bang nggak apa-apa. Buat shiners di rumah, kalau misalnya punya produk atau barang yang ingin dipromosikan atau diiklankan lewat akun YouTube channel kita atau Instagram kita, bisa hubungi Instagram kita lewat DM pas di Linjer atau enggak komen di bawah pakai hashtag minat, terus ninggalin nomor telepon kalian di situ. Dan jangan lupa nih, yang baru, subscriber baru, jangan lupa ditonton video kita yang sebelum-sebelumnya dan juga jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Karena di video kita yang sebelumnya juga banyak banget motivasi-motivasi atau pelajaran-pelajaran yang kalian bisa dapat. Contohnya dari OSGym itu kalian bisa kesehatan kalian, atau kalian yang lagi program diet bisa nonton di OSGym. Atau juga di video channel MKP itu juga memotivasi kalian banget karena mendatangkan bintang tamu yang sama, yang udah apa ya, pokoknya udah naik banget, karirnya juga udah melejit banget. Kalian harus tonton ya guys. Dan juga buat Bang Edi nih, terima kasih udah mau sharing-sharing ke kita semua, udah mau datang ke sini juga, udah mau gabung, udah mau ngasih ilmu ke tadi main campers kita, udah mau ngasih ilmu kita juga. Pokoknya terima kasih buat Bang Edi. Dan buat shiners di rumah, tetap saksikan Gobat, ngobrol bareng sahabat, hanya di Big Shine Entertainment. Bye.